Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau menulis proposal harus mengacu kepada panduan. Ini adalah panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi ke-12. Ini edisi revisi tahun 2019. Sampai saat ini para dosen di seluruh Indonesia masih menggunakan panduan ini. Nah, teman-teman, kalau kita ingin membuat proposal harus taat betul dengan panduan. Kita memilih salah satu dari skema, misalnya skema dasar, skema terapan, atau pengembangan. Cukup di situ saja kita berfokus. Karena apa? Seorang dosen hanya bisa mengajukan 2 proposal saja di dalam 1 tahun pengajuan. Nah, 2 penelitian itu, 1 sebagai ketua, 1 sebagai anggota. Jadi skemanya harus berbeda. Nah, kita akan lihat halaman berikut. Mungkin kita akan fokus kepada skema-skemanya saja. Pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, kata kuncinya di sini. Ya, ada kategori penelitian kompetitif nasional. Ini skemanya ada penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, penelitian dosen pemula, penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, penelitian pasca sarjana. Dari penelitian kompetitif nasional ini, kampus kami tidak bisa lagi mengambil penelitian dosen pemula dan kerjasama antar perguruan tinggi, karena klaster perguruan tinggi kami sudah meningkat menjadi madya utama ya. Nah, kalau Anda memiliki kampus yang masih binaan, maka seluruh kategori skema ini bisa diambil. Nah, yang kedua kategori penelitian desentralisasi, ada 3, skema penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, skema penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, dan skema penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi. Bedanya antara kompetitif dan desentralisasi terletak pada apa rensra yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Kalau kita mengacu kepada rensra perguruan tinggi kita, maka kita mengambil skema yang desentralisasi. Tetapi kompetitif nasional mengambil RIN, induk riset nasional ya. Nah, topik-topik riset nasional. Nah, itu ada nanti di lampiran, bisa dilihat apa saja riset-riset, topik-topik riset nasional kita. Kategori yang ketiga, penelitian penugasan. Ini khusus penugasan yang diarahkan oleh DRPM atau Ristek BRIN. Ada skema konsorsium riset unggulan perguruan tinggi, ada skema kajian kebijakan strategis, dan skema world class research. Ini tidak bisa serta-merta kita ambil, tetapi memang khusus diundang oleh kementerian untuk bisa meneliti. Nah, skema-skema inilah yang dikategorikan menjadi 3. Saya melihatnya hanya 3. Pertama, riset dasar. Kedua, riset terapan. Dan ketiga, pengembangan. Di dasar ada di dalam kompetitif. Ada dasar di sini, ada terapan, ada pengembangan. Di desentralisasi juga ada dasar, terapan, pengembangan. Begitu juga di penelitian penugasan. Nah, bagaimana dengan penelitian dosen pemula? Atau kerjasama atau pasca sarjana? Umumnya, 3 kajian ini mengambil riset dasar. Karena dosen-dosen pemula biasanya mereka baru ya, pemain baru di dalam riset, sehingga diperbolehkan mengambil skema yang levelnya di dasar. Nah, ini ada beberapa klaster perguruan tinggi yang menentukan kita bisa mengambil skema apa. Ada klaster mandiri, utama, madya, dan binaan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kami sudah berada di klaster utama. Nah, kalau utama bisa mengambil dasar, terapan, pengembangan. Nah, di sini tidak bisa lagi dosen pemula. Perguruan tinggi tidak bisa. Pasca sarjana. Nah, untuk pasca sarjana ada 2, program doktor dan program magister. Pengalaman saya tahun lalu pernah mengusulkan proposal tesis untuk 2 mahasiswa. Alhamdulillah lolos. Kedua-dua mahasiswa itu dibimbing oleh 2 dosen, saya dan rekan saya. Tetapi mulai tahun 2020 ini, 1 orang mahasiswa dibimbing oleh 2 dosen.
Jadi bukan 2 mahasiswa lagi. Saya pikir ini lebih baik ya, karena lebih fokus dalam membimbing. Nah, ini juga kami boleh mengambil skema unggulan perguruan tinggi, baik itu di dasar, terapan, dan pengembangan. Kemudian di bagian sini konsorsium juga boleh, seandainya nanti di DRPM, ya, DRPM itu singkatan dari ini ya, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Kita singkat DRPM. Seandainya DRPM mengundang kami untuk melakukan konsorsium riset, maka ini diperbolehkan. Ini adalah klaster utama. Di atasnya ada mandiri. Kalau mandiri masih sangat terbatas kampusnya ya, paling hanya sekitar 20-an kampus. Nah, di bawah utama ada madya dan ada binaan. Untuk binaan seluruhnya dia diperbolehkan, tetapi riset desentralisasi tidak bisa. Nih, sip. Nah, konsorsium juga tidak bisa. Di kajian kebijakan boleh. Nah, itulah bagian-bagian dari kategori penelitian riset yang tadi sudah saya sebutkan SBK dan SBM-nya. Kalau kita mengambil risetnya tentang dasar, maka SBK-nya mengikuti dari penelitian dasar, yaitu berapa tadi? 130 juta rupiah satu laporan. Nah, di dalam panduan ini juga dijelaskan tentang template. Masing-masing skema penelitian itu ada template dan persyaratan-persyaratannya. Nah, kita akan lihat ini skema pendanaan, tim penelitian, dan waktu penelitian. Untuk dasar, syaratnya ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsionalnya asisten ahli atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor. Ketua pengusul memiliki rekam jejak. Nah, ini penting sekali untuk kita selalu mengupdate status kita atau profil kita di laman Simlitakmas. Nanti setelah ini saya akan beritahu bagaimana cara masuk ke dalam sistem Simlitakmas. Lalu anggota pengusul 1-2 orang dan waktu penelitiannya 2-3 tahun. Penelitian terapan ini berpendidikan S3 ini sama ya. Hanya di sini ada KI. Ini persyaratannya yang wajib nih memiliki KI. Nah, kemudian memiliki mitra calon pengguna. Nah, mitra calon pengguna, kalau kami orang sosial humaniora, seperti saya kemarin mengambil mitra sekolah, ya, lab school, nah, itu bisa menjadi mitra pengguna. Didukung juga oleh mitra yang bersifat industri, kalau misalnya ada yang dari industri, ini akan memiliki nilai tambah. Nah, anggota pengusul sama, 1-2 orang, ini juga 2-3 tahun. Penelitian pengembangan, ini syaratnya sama, ya, sama. Nah, memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan serta penyertaan dana dari mitra itu minimal 10% dari dana yang diajukan. Nah, ini yang tadi saya maksud mitra investor yang ada kaitannya dengan industri, ini wajib harus ada di dalam pengembangan. Ini penelitiannya 3 tahun. Untuk skema penelitian pemula, ya, karena ini adalah dosen-dosen pemula, maka persyaratannya juga minimal S2 ya, dengan asisten ahli. Tempatnya ini hanya 1 tahun. Tujuannya supaya kita bisa melatih diri untuk meneliti bagi para dosen-dosen muda. Berikut skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Nah, di sini ada syarat-syaratnya. TPP berpendidikan S2, tim peneliti mitra. Nah, harus dari perguruan tinggi TPP. Nah, ini kami di kampus sudah tidak memakai skema ini ya. Berikut pasca sarjana yang tadi magister dan juga doktor. Ini adalah yang mengajukannya dosen. Ya, sekurang-kurangnya dia S3. Kemudian yang menjadi anggota itu mahasiswa bimbingannya, hanya 1 mahasiswa. Nah, berikut penelitian magister menuju doktor sarjana. Nah, ini ada 3 dan 4 nih penelitian pasca doktor. Ini adalah setelah doktornya. Berikut skema penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Ya,
Penerapan unggulan perguruan tinggi, kata kuncinya adalah harus mengikuti Renstra perguruan tinggi. Ini pengembangan unggulan perguruan tinggi. Konsorsium, penelitian penugasan, dan kajian kebijakan strategis, skema world class research. Seperti itu, kita melihat beberapa lampiran yang terkait dengan sistematika. Nah, ini kalau kita ingin membuat pengelolaan pengusulan penelitian, inilah sistematikanya. Pertama kita mengisi identitas, ini otomatis ada login, ya login masuk secara online. Otomatis nanti kita tinggal mengisi data-data yang ada di dalam sistem Simlita Emasnya. Ini ada semua ya, nanti diisi. Nah, baru kita membuat template. Template juga nanti otomatis muncul di dalam sistem, tinggal kita isi. Ringkasannya apa, latar belakang, tinjauan pustaka, metodenya apa, luaran target capaiannya seperti apa, rencana anggaran. Nah, jadwal, daftar pustaka, dan persetujuan mitra. Ini semua ada template-nya online di Simlita Mas. Nah, begitu teman-teman, ke belakang ini adalah pengusulan pengabdian masyarakat. Kita tidak perlu bahas sekarang karena kita fokus dulu ke penelitian. Nanti saya akan beritahu bagaimana template proposal penelitian eksternal ini yang dikeluarkan oleh riset BRIN ya. Sekarang namanya ada BRIN-nya. Kalau dulu Kemendikbud. Nah, sampai di sini pembahasan kita cek ke dalam Simlita Masnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.